Wahai saudaraku, maukah engkau masuk ke dalam golongan orang yang diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala dan masuk ke dalam golongan orang yang dicintai Allah Ta'ala? Maka sungguh, lakukanlah hal ini agar kita mendapatkan kebaikan tersebut dan masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan damai, yaitu bersihkan hati kita dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Itu gak mungkin, dia kan sudah jahat kepada saya, dia sudah berbuat curang kepada saya, dia selalu berbuat zalim kepada saya. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ciri-ciri orang yang berbuat baik adalah wal'afina anin nas, maafkanlah semua kesalahannya. Walaupun dia sudah melakukan kesalahan kepada kita, yang mana jika ditimbang kesalahannya itu seberat bumi dan langit, wal ya'fu wal yasfahu. Jika masih saja ada sisa rasa dongkol tersebut, maka ingatlah kisah ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa pada suatu hari Rasulullah dan para sahabat berada pada suatu majelis. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, akan datang seorang ahli surga dari pintu sebelah sini. Lalu para sahabat pun memperhatikan siapa yang dimaksud oleh Rasulullah. Dan masuklah ke majelis tersebut seorang sahabat yang dimaksud oleh Rasulullah. Ia adalah seorang pemuda Ansor yang jarang berbicara. Dan singkatnya, pada hari kedua dan ketiga, Rasulullah bersabda demikian dan diikuti oleh kehadiran pemuda tersebut. Para sahabat pun merasa takjub dan heran kepada pemuda ini. Amalan apa yang dilakukannya sehingga ia dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Saking penasarannya, Abdullah bin Umar mencoba untuk izin tinggal bersama pemuda tersebut selama 3 hari. Pada hari pertama, Abdullah bin Umar melihat pemuda tersebut ketika selesai sholat isya, langsung beranjak tidur dan bangun ketika dekat waktu subuh. Pada hari kedua, ketika pemuda tersebut membaca Quran, ia mendengar bacaannya pun biasa-biasa saja. Lalu pada hari ketiga, ketika waktunya puasa sunnah, dia tidak berpuasa. Abdullah merasa sangat heran, kok selama 3 hari saya tinggal bersamanya, tidak ada amalan istimewa yang ia lakukan yang membuatnya dijamin masuk surga. Pada akhirnya, Abdullah menanyakan hal tersebut kepada pemuda ini. Wahai saudaraku, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga engkau dijamin masuk surga? Pemuda ini menjawab, saya memang bukan seorang ahli ibadah, ahli baca Quran, ataupun ahli puasa. Tetapi ada satu amalan yang tidak pernah saya tinggalkan selama hidup saya, yaitu ketika beranjak tidur, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memaafkan semua kesalahan orang yang telah berbuat zalim kepada saya. Saya berusaha membersihkan hati saya dari kotoran hati. Dan saya berharap ketika nanti saya bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih. Lalu, bagaimana jika kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Maka sungguh kita sedang berada dalam kerugian. Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai orang yang baik, orang yang soleh, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tetapi kita mendoakan saudara kita untuk masuk neraka. Padahal tiap malam Rasulullah mendoakan orang tersebut, mendoakan semua umatnya untuk masuk surga. Maka di mana letak kebaikan di hati kita ini? Tidak lain, hati kita telah membusuk dalam kedengkian. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan keistiqomahan dalam bertaqarrub kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga setelah mendengar kisah ini, kita semua bisa belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain, dan tidak lupa kita juga meminta maaf kepada orang lain atas kesalahan yang kita perbuat.